Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Winda di sini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yang terbaru, yakni kita akan memasuki materi hikayat. Nah, anak-anak Ibu, apakah ada yang tahu pengertian dari hikayat? Atau sudah pernah baca buku hikayat? Atau anak-anak Ibu hanya taunya tentang hikayat cinta? Nah, kalau tidak ada yang tahu, mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Ya, sebelum Ibu menjelaskan penjelasan hikayat ini lebih detail lagi, Ibu akan memberitahu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran teks hikayat, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat, baik itu secara lisan ataupun secara tulis. Nah, sekarang kita akan memasuki pengertian dari hikayat. Nah, hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra lama yang berbentuk prosa, di mana di dalamnya mengisahkan kehidupan para raja-raja, kehidupan kaum bangsawan, dan kehidupan orang-orang ternama dengan segala kesaktiannya, kehebatannya, dan juga kegagahannya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pengertian dari hikayat, kita beralih ke ciri dan karakteristik dari teks hikayat. Ya, ciri yang pertama yaitu hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang kedua, bersifat istana sentris, artinya di dalam teks hikayat kita nanti akan menemukan kisah-kisah tentang kehidupan para raja, putri raja, ataupun pangeran-pangerannya. Yang ketiga, bersifat prologis. Artinya, ketika nanti Ananda membaca teks hikayat akan menemukan sifatnya hal yang mustahil, ya, hal-hal yang tidak akan masuk akal. Itu sifatnya prologis. Nah, yang keempat, ciri berikutnya yaitu arkais. Arkais menggunakan kata-kata seperti hatta, konon, ya. Kemudian yang kelima, cirinya bersifat statis atau sifatnya kaku. Yang keenam, sifatnya adalah kesaktian, ya, di mana dikisahkan pada teks hikayat itu para tokohnya mempunyai segala kesaktian. Ya, nah itu tadi kita setelah menjelaskan tentang ciri dan karakteristik dari teks hikayat. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan unsur, ya, unsur-unsur yang terdapat dalam teks hikayat. Nah, unsur yang terdapat dalam teks hikayat ini hampir sama dengan teks narasi yang lainnya, ya, seperti adanya tema, adanya alur, adanya latar, adanya sudut pandang, adanya gaya bahasa, dan juga ada amanat di dalamnya. Ya. Nah, bagaimana dengan strukturnya? Strukturnya juga demikian, ya. Struktur dari teks hikayat juga tidak berbeda jauh dengan teks narasi yang lainnya. Ya, di antaranya strukturnya ada abstraksi, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan yang terakhir ada amanat atau koda. Nah, namun dalam pembelajaran hikayat, struktur abstraksi dan struktur koda itu sifatnya opsional. Boleh ada, boleh juga tidak, ya. Kita boleh memakai abstraksi, boleh juga tidak memakai abstraksi, ya. Jadi sifatnya opsional. Nah, itu tadi struktur. Sekarang kita mempelajari bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat. Nah, karena kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks hikayat. Ya, yang pertama, nilai yang ada di dalam teks hikayat yaitu nilai agama. Nah, nilai agama artinya di sini berarti nanti kita akan menemukan konsep nilai antara tokoh dan Tuhannya, ya. Nah, sedangkan nanti nilai yang kedua yaitu nilai moral. Nah, nilai moral artinya berkaitan dengan akhlak, dengan
sifat-sifat terpuji dari tokohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai budaya. Yang keempat, nilai edukasi, ya. Ada nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam hikayat. Yang terakhir ada nilai sosial, ya. Nilai sosial di sana berarti berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu kali ini tentang materi teks hikayat. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini Ananda semua bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua, ya. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.